Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Vidya. Di video kali ini, aku ingin berbagi tentang kebiasaan-kebiasaan apa aja yang bisa mempengaruhi kerontokan rambut, khususnya untuk perempuan yang pakai kerudung. Untuk teman-teman yang pakai kerudung, pernah nggak sih kalian ngerasain kalau rambut itu jadi rontok atau jadi tipis? Nah, mungkin sebagian besar dari kita itu udah merasakan hal yang sama. Terus ini jadi menimbulkan suatu pertanyaan, apakah menggunakan kerudung itu bisa bikin rambut rontok atau sebenarnya ada faktor lain yang bisa menyebabkan kerontokan itu? Di sini aku ingin menegaskan ya, sebenarnya bukan masalah pakai kerudungnya atau bukan salah kerudungnya, tapi ini tentang kitanya ya. Mungkin masih ada beberapa perlakuan atau beberapa kebiasaan yang bikin rambut jadi rontok gitu. Jadi kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan yang salah. Oke, kita mulai dari kebiasaan dalam hal memilih kerudung atau memilih bahan kerudung. Ya, kita tahu kan di luaran sana itu ada banyak banget bahan-bahan kerudung yang tersedia di pasaran. Misalnya ada corn skin, terus jersey, pandek, katun, voile, polycotton, satin, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita harus memilih bahan yang emang bener-bener menyerap keringat. Nah, contohnya itu adalah bahan katun atau juga bahan voile. Sebenarnya bahan jersey dan juga spandek itu juga katanya menyerap keringat. Nah, cuman untuk yang enak diatur ya itu mungkin pilihannya adalah katun dan juga voile. Nah, ada yang gak kalah penting nih dari memilih bahan kerudung, yaitu adalah memilih bahan ciput atau inner dari kerudung kita. Buat teman-teman yang suka dan sering banget nih pakai kerudung, terutama pakai inner ya, disaranin untuk memilih bahan yang emang adem, menyerap keringat, dan juga nggak terlalu ketat. Contohnya yang aku tahu ya, itu adalah bahan dari katun dan juga bahan dari rajut. Contohnya ini ya. Ini katun dan ini juga rajut. Kenapa katun dan juga kenapa rajut? Karena si katun ini benar-benar menyerap keringat dan bahan rajut ini itu nggak terlalu ketat. Dia tetap nempel di kepala dan nggak bikin pusing gitu, nggak bikin keikat banget gitu di kepala. Dan ini enak banget untuk dipakai. Setelah kita memilih bahan yang tepat untuk kita gunakan, kayak kita waktu pakai kerudung tuh sering kita nguncir rambut gitu ya. Nah itu kalau bisa usahain jangan ngikat rambut terlalu kenceng karena kasihan rambutnya. Jadi kalau keikat terlalu kenceng nih akan ada peradangan di kulit kepala dan itu akan menyebabkan rambut menjadi mudah untuk patah dan akhirnya rontok. Itu dia. Makanya di sini aku menganjurkan teman-teman untuk menggunakan ikatan yang gede. Contohnya aja scrunchie seperti ini, atau juga bisa pakai jeda kayak gini ya. Nah itu kan ada nih banyak di pasaran yang ada jedai dan juga ada sesuatu jadi ada tempelannya di belakangnya gitu. Nah itu juga bisa digunain ya kalau misalnya kalian pengen rambutnya kelihatan cepol, atau kalau misalnya nggak pengen dikucir-kucir, itu malah lebih baik. Belum kita mengkucir rambut, pastikan rambut kita dan juga kulit kepala kita ini dalam keadaan yang kering. Jadi kalau teman-teman habis keramas, jangan buru-buru untuk segera pakai kerudung. Pastiin dulu kalau rambut dan juga kulit kepala kita nih bener-bener dalam keadaan yang kering gitu, keringnya udah tuntas. Kalau kita ngeringin rambut nih ya, ada cara instan dan juga ada cara alami. Cara instan itu biasanya orang menggunakan hair dryer. Kalau bisa itu dikurangin, jadi kurangi penggunaan hair dryer dan juga catokan rambut. Gunain aja cara-cara alami kayak diangin-anginin, atau ya bolehlah di depan kipas angin gitu ya. Atau kalau misalnya kalian pakai handuk, ngeringin rambut menggunakan handuk itu masih boleh, tapi jangan dihuyuk-huyuk gitu. Keringin tuh dari satu sisi ke sisi yang lain tuh secara lembut dan juga secara bergantian. Pilih handuk yang benar-benar lembut. Selanjutnya, setelah rambut benar-benar kering ya, jangan lupa untuk menyisir rambut. Jadi kita emang disarankan untuk rutin menyisir rambut, karena rambut yang kusut itu malah bikin rambut mudah untuk rontok.
Nah, di sini sarannya adalah pilih sisir yang geriginya itu nggak terlalu dempet, jadi agak jarang-jarang kayak gitu ya, misalnya seperti ini, atau bisa yang lebih jarang lagi geriginya. Tadi kita ngomongin masalah keramas. Sebenarnya boleh nggak sih kita keramas tuh tiap hari gitu? Jadi sebenarnya disarankan untuk tidak keramas setiap hari, kecuali rambut kita adalah rambut yang tipikalnya oily, gampang berminyak gitu. Nah, itu baru boleh lah untuk keramas setiap hari. Tapi sebenarnya keramas itu 2 hari sekali aja cukup. Untuk samponya bisa pakai sampo apa aja, sebenarnya bebas, yang cocok sama kalian, terus nggak menimbulkan alergi juga. Ada banyak merek sampo yang menawarkan edisi berhijab gitu ya. Sebenarnya itu boleh aja kalian gunain, dan itu emang menambah kesegaran di kulit kepala. Jadi silahkan untuk memilih sampo jenis apapun. Nah, ini juga yang gak kalah penting, yaitu mencuci kerudung atau hijab saat kamu sudah memakainya dalam waktu yang lama. Jadi ya sebisa mungkin rajin-rajin lah nyuci si hijabnya ini. Jadi misalnya habis dipakai seharian, ya udah langsung cuci kayak gitu. Ganti dengan jilbab yang kondisinya agak lembab gitu ya, dan bersih. Dan yang gak kalah penting adalah selalu ingat kalau misalnya ada kesempatan nih, misalnya lagi di rumah, lagi tidur gitu ya, nggak usah pakai kerudung. Dan juga rambutnya nggak usah kita kucir, nggak usah kita jedai, tapi digerai aja. Jadi si rambut ini biarkan dia bernafas. Nah teman-teman, itu aja beberapa kebiasaan yang bisa aku share untuk mencegah kerontokan rambut, terutama buat kalian teman-teman yang menggunakan kerudung, supaya rambutnya nggak jadi gampang rontok. Mudah-mudahan apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bisa banget untuk di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.